Pada kesempatan kali ini kita belajar persamaan linier satu variabel ya. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu judulnya, ada namanya persamaan. Berarti nanti kita akan menemukan tanda sama dengan. Lalu kita menemukan kata linier ya. Linier itu berarti lurus ya, atau garis ya. Makanya line itu garis. Dia berbentuk lurus. Nah, ciri-ciri yang lurus ini adalah nanti ya variabelnya itu pangkat satu ya. Jadi tidak boleh kita menemukan ada selain pangkat satu. Nah, lalu berikutnya satu variabel ya atau satu peubah. Berarti nanti variabel atau yang biasa kita temukan dalam bentuk huruf ya itu hanya ada satu ya. Jadi kalau lebih dari satu maka dia bukanlah persamaan linier satu variabel. Oke, jadi dia punya bentuk ya umum. Nah, kira-kira seperti ini. AX tambah B sama dengan 0 ya. Nah, A ini ya, nanti ini koefisien X ya, walaupun dia di sini huruf, tapi nanti ketika udah soal dia bukan lagi huruf, tapi angka ya. Makanya namanya koefisien X atau angka di depan X ya. Nah, lalu yang ini namanya variabel ya. Lalu nanti namanya konstanta ya. Jadi kalau nanti ada yang bertanya 2x tambah 5 sama dengan 0 ya, ini contoh berarti ini namanya persamaan linier satu variabel ya. Tapi kalau misalkan nanti x kuadrat tambah 5 sama dengan 0, ini berarti bukan ya, bukan persamaan linier satu variabel karena ini pangkatnya pangkat 2 ya. Itu dia persamaan linier satu variabel. Jadi, sebelum kita belajar lebih jauh tentang persamaan linier satu variabel ini, kita harus terlebih dahulu menguasai prasyarat ya. Prasyarat artinya ini harus kita tahu sebelum kita belajar persamaan linier satu variabel. Apa prasyarat yang dimaksud? Nah, yang pertama, kalau nanti ada bilangan ya A dikurangi dengan A, itu akan sama nanti dengan minus A ditambah A hasilnya 0 ya. Jadi, contoh misalnya nih. Misalnya 2x tambah 5 sama dengan 15 ya. Nah, kalau kita pengen menghilangkan ini ya, maka kita cari A dikurang A ya, berarti di sini kurang 5. Oke. Nah, lalu yang kedua, apa prasyaratnya lagi? Kalau ada A dibagikan dengan A, itu hasilnya 1 ya. Jadi, contoh kalau misalnya 2x sama dengan 10, kita pengen menghilangkan 2 yang ini. Maka kiri kanan kita bagikan dengan 2. Oke, berarti nanti di sini x-nya menjadi 5. Ya. Lalu prasyarat yang ketiga yang perlu kita tahu adalah kalau ada bilangan A sama dengan B ya. Jadi, kalau kita tambahkan dengan sebuah bilangan C di kiri dan di kanan, maka dia akan tetap ya, akan tetap sama dengan. Begitu juga kalau kita kurang, akan tetap sama dengan. Nah, begitu juga kalau kita bagi, dia juga tetap akan sama dengan. Berarti apa? Ya, kalau dia di kiri, ya, kalau di kiri tambah C, maka nanti di kanan juga tambah C. Kalau di kiri dikurangi C, kanan kurangi C. Kalau di kiri dibagi C,
maka kanan juga dibagi dengan C ya. Itu tidak akan merubah tanda sama dengannya karena akan tetap senilai ya. Lalu apa hubungannya dengan persamaan linear satu variabel? Nah, jadi di persamaan linear satu variabel ini ya, kita ya bertugas ya, tugas kita itu mencari penyelesaian ya, penyelesaian. Jadi, kalau ada AX tambah B sama dengan 0, tugas kita mencari nilai X ya, supaya benar. Ya, supaya benar ya, atau supaya ada nilainya. Nah, lalu caranya seperti apa? Oke, kita belajar dulu cara panjang ya, atau cara formal. Nah, yang pertama ya, kumpulkan variabel itu satu ruas. Lalu konstanta itu juga satu ruas. Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang kita pelajari di prasyarat yang tadi. Nah, contoh. Misalnya nih, 2x kurang 5 sama dengan x ditambah 10. Jadi pertanyaannya ini, berapa nilai x ya, supaya ini menjadi benar. Misalnya kita coba x-nya misalnya 5. 2 kali 5, 10 kurang 5 itu 5. 5 tambah 10, 15 ya. Berarti ketika kita masukkan 5 ke kiri dan ke kanan, jawabannya beda. Berarti bukan itu ya. Nah, maka kita perhatikan cara yang di atas. Kumpulkan yang sejenis ya. Nah, berarti variabel kita buat di kiri saja. Oke, ini ada 2x, ini ada x. Oke, kita hilangkan x yang ada di kanan ya. Dengan cara ini x. Supaya dia hilang, maka kita harus kurangi x di kiri dan di kanan ya. Kita kurangi x di kiri dan di kanan. Nah, lalu di kiri ada angka minus 5 ya. Kita harus hilangkan. Tadi minus 5 supaya jadi 0 itu harus ditambah 5. Maka kiri kanan kita tambahi 5. Oke, 2x dikurangi x itu x, minus 5 tambah 5 itu 0, x dikurang x itu juga 0, 10 ditambah 5 itu 15 ya. Maka penyelesaiannya itu adalah 15 ya. Nah, kita coba ya, satu lagi. Contoh ya, misalkan 3x tambah 4 sama dengan ya, ini kita bikin 16 dikurang 2x. Nah, ya, tadi kita kumpulkan ya variabelnya di satu ruas. Berarti 3x ya, kita hilangkan yang ini saja. Berarti supaya hilang ini tambah 2x ya, maka kiri kanan kita tambahkan 2x. Oke. Nah, lalu ini ada 4. Kita mau menghilangkan ini. Berarti kiri kanan kita kurangi 4. Oke, ini habis ya. Juga habis ya. 3x tambah 2x itu nanti 5x. 16 dikurang 4 ya. Itu nanti 12. Berarti sama-sama kita bagi 5. Kiri kanan berarti x-nya sama dengan 12 per 5 ya. Jadi solusinya atau penyelesaiannya adalah 12 per 5. Itu dia. Oke, berikutnya kita latihan ya. Kita mengerjakan beberapa soal. Ini soal UN ya yang pernah ada. 5x kurang 6 sama dengan 2x tambah 3 ya. Nah, kalau sesuai dengan yang tadi ya, ini saya tulis lagi 5x dikurang 6, 2x ditambah 3 ya. Kita akan
mengumpulkan X di kiri. Berarti ini harus kita hilangkan dengan cara kurangi 2X. Ini juga kurangi 2X. Berarti 5X dikurangi 2X itu 3X kurang 6. Nanti ini habis. Ini nanti jadi 3. Supaya 6-nya ini hilang, kita tambahi 6. Oke, nanti tinggal 3X. Ini kan habis ya. 3 tambah 6 berapa? 9 ya. Berarti X-nya 3. Yang ditanya itu X tambah 5 ya. Berarti 3 tambah 5. Maka jawabannya 8 ya. Berarti jawabannya D ya. Tapi nanti kamu kalau mau cepat ya, ingat aja sebenarnya pindah, ruas, ganti tanda. Oke. Nah, ini 5X tetap di tempat. Ini pindah ke ruas ya. Ini 2X. Maka jadi ini pindah ruas ya. 2X. Ini 3-nya tetap. Lalu minus 6-nya pindah. Jadi tambah. 5X kurang 2X. 3X 9. Berarti 3 ini 9 bagi 3, 3 ya. Maka sama tadi ya. 3 tambah 5 sama dengan 8. Itu dia latihan yang pertama. Soal yang kedua, ini dia. 5 buka kurung X kurang 6. Berarti kita kalikan aja dulu. Jadi 5X kurang 30 sama dengan 2X kurang 3. Ya, berarti kalau dikalikan nanti jadi 2X ya. Maksudnya sifat distributif ya. 2X kurang 6. Oke. Kalau cara yang panjang ya. Kalau cara yang panjang, nah kita kumpulkan X-nya satu ruas. Berarti ini harus kurang 2X. Ini juga kurang 2X ya. Lalu di sini kurang 30. Ini kurang 6. 5X kurang 2X itu 3X. Ini kurang 30 ya. Ini habis. Ini minus 6. Lalu kiri kanan tambahi 30. Oke, ini tambah 30. Nanti jadi 3X. Ini nanti jadi 24. Lalu kiri kanan kita bagi 3. Berarti X-nya jadi 8. Nah, saya tanya X tambah 3 ya. 8 tambah 3 berapa? 11 ya. Tapi kalau mau cepat, pindah berubah tanda ya. Pindah, saya tulis lagi. Ya. Berubah tanda ya. Oke, kita buat dari sini ya. Nah, 5X di depan tetap, 2X pindah ke depan jadi kurang. Ini minus 6-nya tetap, minus 30 ini pindah, berarti jadi tambah. 3X sama dengan 24 ya. Jadi nanti 24 bagi 3 itu 8 ya. Maka jawabannya 8 tambah 3 sama dengan 11. Itu dia soal yang kedua. Soal yang berikutnya ini. 1/4 kali X kurang 10. Kita boleh kalikan ke dalam dulu, boleh. Nah, tapi kalau tidak ya, biar lebih gampang sebenarnya, kita kalikan saja dari KPK-nya ini. Kali 12 ya. Nah, nanti 12 bagi 4 itu 3, nanti dia akan tinggal 3. Nah, seperti ini. Lalu 12 ini nanti bagi 3, 4 ya. Nanti 4 kali 2X. Nanti ini 12 kali 5 ya. Oke. Kalau mau dikalikan ke dalam boleh. Nanti 3X kurang 30. 8X kurang 60. Oke. Boleh digunakan pindah ruas atau mau cara yang panjang juga tidak apa-apa. Oke, misalnya kita pindah ruas aja. 3X kurang 8X min 30 tambah 30 ya. Nah, ini jadi minus 5X. Ini minus 30. Berarti X-nya minus 30 bagi minus 5 ya. Itu jawabannya 6. Oke. Soal yang berikutnya ya, sebuah persegi panjang. Nah, dikasih tahu
panjangnya 3x kurang 5 ya. Lalu lebarnya x tambah 3. Lalu kelilingnya 52 ya. Keliling itu kan dirumuskan 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 52 ya. Saya coret aja. 2 kali berapa? 52. 2 kali 26. Berarti panjang tambah lebarnya itu 26. Coba kita tambahkan ini ya, seperti di aljabar ya. Tambahkan ke bawah aja. Nah, P tambah L itu 4x dikurang 2. Oke, kita ganti nih. 4x dikurang 2, 26. Ini kalau pindah jadi tambah, di 28 ya. 4 kali berapa? 28. 4 kali 7 ya. Berarti x-nya itu 7, sehingga panjangnya jadi 3x ya. 3 kali 7 kurang 5. 21 kurang 5, 16. Yang 16 cuma ini ya. Itu jawabannya D. Lalu kalau penasaran lebarnya tadi apa? X tambah 3 ya. Di 7 tambah 3. Berarti 10. Itu dia soal tentang persegi panjang ya. Oke, soal yang berikutnya, jumlah 3 bilangan genap berurutan ya. Jadi kata kuncinya di sini, genap berurutan. Jadi kalau dia genap berurutan, berarti dia tambah 2 ya. Jadi kalau kita misalkan ya, yang terkecil X, maka nanti bilangannya gini, X tambah 2, lalu tambah 2 lagi jadi X tambah 4, itu sama dengan 30 ya. Kita lihat X-nya ada 3 ya, 3X tambah 6 sama dengan 30. Oke. Jadi 3X sama dengan ya, ini habis ya, di 24 lalu bagi 3, di X-nya berapa? 8 ya. Berarti bilangannya itu 8 tambah 2 10, tambah 2 berapa? 12. Jadi ketika ditanya yang terkecil ditambah yang terbesar, jawabannya 20. Ya. Nah, walaupun kalau mau cepat, kita bisa cari langsung ya. Jadi kalau ada nanti seperti ini, ya. Kalau 3 berarti langsung aja nanti kita buat 3 kali tengah. Itu 30. Berarti tengahnya berapa? 10 ya. Berarti bilangannya 10, ke kiri kurangi 2, ke kanan tambah 2. Berarti inilah bilangannya. Ya, nanti kalau 5 juga misalnya begitu. Contoh jumlah ya, 5 bilangan ganjil berurutan. Itu misalkan 85 ya. Jadi kalau ditanya berapa bilangan terbesar, nah boleh langsung seperti ini. Kita butuh bilangan terbesar misalnya ya. Langsung cari tengah. Ini karena 5 tengah itu 85. Berarti tengahnya berapa? 5 kali berapa? 17 ya. Maka bilangannya kurangi 2. Berarti 5 kalau ke kiri ya. Kurangi lagi 2. Tambahi 2. Tambahi 2. Berarti bilangan paling besarnya nanti 21 ya. Demikian ya penjelasan tentang persamaan linear satu variabel.